Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Regina Yudit, asal sekolah dari SD Imunteng Kajang, LPTK 1 Yakobus Merauke. Saya berasal dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober, saya akan melakukan perekaman video uji kinerja pada SD Imunteng Kajang kelas 6 fase C dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu dan dari sepanjang sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk dapat. Dang. Ding. Dung. Dak semangat. Ya, luar biasa kita hari ini anak-anak. Ya, itu. Nah, yang kedua ini Lingkungan yang bersih. apa yang dimaksud dengan hak? Angkat tangan. Ya, cuit. Sesuatu yang kita terima. Ya, sesuatu yang kita terima. Tepuk tangan untuk cuit. Mungkin kewajiban. Ya, Davlo. Sesuatu yang kita lakukan. Ya, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Yang berikut, apa kewajiban kita di rumah anak-anak? Ya, tadi membantu orang tua. Yang Lingkungan rumah. ya, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Materi kita hari ini yaitu tentang Hak dan kewajiban. hak dan kewajiban sebagai Warga negara. yaitu peserta didik dapat memahami arti hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, kita tahu apa itu hak kita sebagai warga negara, apa kewajiban kita sebagai warga negara. Yang kedua, peserta didik juga dapat bersyukur atas segala hak yang didapatkan atau diperoleh. Yang berikut itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Hari kiamat, oh Yesusku. Oke, ada berapa gambar di situ? Gambar apa saja? Yang mau menjawab angkat tangan. Gambar apa saja? Titan, Rumah sakit, taman bermain, dan sekolah, Bu. rumah sakit. Iya apa? Nesa, Rumah sakit, taman bermain. Satu lagi. Ya, Devni. Ya, sekolah. Ini adalah fasilitas. Fasilitas. Ini fasilitas umum. Siapa yang bisa sebut apa kegunaan atau manfaat dari fasilitas yang ada itu, yang ditayang? Ya, Davlo, untuk satu-satu, untuk rumah sakit 1 orang, untuk sekolah 1 orang, untuk taman 1 orang. Davlo. Ya, untuk sekolah. Apa kegunaan dari sekolah ini? Fasilitas sekolah ini? Mendapat pendidikan. Ya, untuk mendapat pendidikan. Mungkin ada jawaban yang lain selain untuk mendapat pendidikan dari sekolah? Ya, Bu. Ya, kita. Bu. Rumah sakit. Untuk apa? Pasien, Bu, dan menjaga orang-orang yang sakit. Merawat pasien dan merawat orang-orang yang sakit. Yang mau membutuhkan pendidikan atau memerlukan pendidikan itu tempatnya di mana itu? Di sekolah. Oke, empat satu kelompok. Coba kalian geser ke sini dulu.
Ya, bagi di dalam kelompok. Ini satu kelompok. Sama tiga ini yang berkata kepada mereka, anak manusia darah. Apakah guru tidak membayar biaya 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Menonton video dan mendengar penjelasan tadi, diskusikan pertanyaan bersama teman kelompokmu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Gunakan bahasa sederhana dan jelas. Saya hitung lama pengerjaannya mulai dari sekarang. Selama berapa menit tadi? 15 menit. Ya, semua anggota kelompok harus aktif, ya. Nah, semua menyampaikan ide-idenya, pendapatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, 5 menit lagi. Berpikir, bukan hanya duduk saja cerita. Sekarang Ibu minta kalian secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Menurut kalian, apa manfaat dari membayar pajak bagi masyarakat dan negara? Manfaat membayar pajak bagi masyarakat dan negara adalah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan rumah sakit dan jalan. 2. Dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu dengan memberi bantuan sosial berupa PKH dan PIP. Nomor 2. Apa yang terjadi jika banyak masyarakat yang tidak membayar pajak
Jika banyak masyarakat yang tidak membayar pajak, maka terjadi satu, pemerintah tidak dapat membuat rumah sakit, memperbaiki gedung sekolah, memperbaiki jalan. Dua, masyarakat tidak dapat bantuan dari pemerintah. Nomor 3, berdasarkan gambar menurut kalian, apa saja nilai-nilai karakter yang dapat dipelajari dari kegiatan membayar pajak? Nilai karakter yang dapat dipelajari dari membayar pajak yaitu tanggung jawab dan cinta terhadap negara. Nomor 4, apa makna dari jawaban Yesus? Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Makna dari jawaban Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, adalah membayar pajak dan taat kepada Allah. 5. Refleksikanlah bagaimana ajaran Yesus tentang membayar pajak dapat mengaruhi sikap dan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Harus memiliki rasa cinta terhadap negara dengan membayar pajak. Sekian dan terima kasih. Yang ingin bertanya kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, yang mau bertanya atau masukan, saya persilakan. Mungkin ada kelompok yang mau bertanya. Ya, dari kelompok 4. Dari kelompok 4 mau bertanya. Ya, silakan. Apakah hanya PIP dan PKH yang masuk dalam aturan? Ya, yang ditanyakan apakah hanya PKH atau PIP yang termasuk bantuan atau jenis bantuan? Ya, silakan. PIP dan PKH itu masuk dalam bantuan pemerintah. Ya, PIP, PKH termasuk bantuan pemerintah. Bagaimana? Pertanyaannya tadi apakah hanya PKH dan PIP? Ada? Tidak ada? Atau pertanyaan yang lain? Ada? Tidak ada. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kami presentasikan hasil penelitian nomor 1. Manfaat membayar pajak bagi masyarakat dan negara adalah: yang pertama, dapat menstabilkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, dapat menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap negara. Yang ketiga, dapat menikmati fasilitas umum yang memadai. Nomor 2, yang terjadi jika banyak masyarakat yang tidak membayar pajak adalah: pertama, fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tidak memadai. Yang kedua, masyarakat menjadi miskin. Yang ketiga, hilangnya rasa cinta dan tanggung jawab terhadap negara. Nomor 3, nilai yang dapat kami pelajari yaitu nilai tanggung jawab dan disiplin. Yang keempat, makna dari jawaban Yesus adalah harus mematuhi aturan dan mengenai ketaatan Allah. Yang kelima, ajaran Yesus tentang membayar pajak adalah: pertama, harus melaksanakan kewajiban tepat waktu. Yang kedua, harus bertanggung jawab terhadap negara. Yang ketiga, pelaksanaan dan kewajiban sebagai warga negara. Dan terima kasih. Yang mau bertanya kami persilakan.
Ya, dari kelompok 1. Nomor 2. Masyarakat tidak sampai miskin kalau tidak membayar pajak. Ya, menurut kelompok 1, masukkan atau pertanyaan itu? Hah? Ya, menurut kelompok 1, masyarakat tidak sampai miskin kalau tidak membayar pajak. Bagaimana menurut kelompok 2? Ya, menurut kelompok 1, karena kalau tidak ada pajak, kita tidak dapat bantuan dari pemerintah dan orang yang kurang mampu tetap menjadi orang yang kurang mampu. Bagaimana? Bagaimana? Yang lain yang mau bertanya dari semua jawaban mereka, nomor 4, nomor 1. Ayo. Tidak ada? Ya, silakan duduk. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Nomor 1. Menurut kalian, apa manfaat dari membayar pajak bagi masyarakat dan negara? Manfaat membayar pajak bagi masyarakat dan negara adalah: 1. Dapat memenuhi kebutuhan membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan lain-lain. Nomor 2. Dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nomor 3. Membantu negara untuk mempertahankan keamanan bangsa. Nomor 2. Apa yang terjadi jika banyak masyarakat yang tidak membayar pajak? Akibat jika tidak membayar pajak adalah: 1. Pemerintah tidak bisa membangun sekolah, rumah sakit, pasar, dan terminal. Nomor 2. Masyarakat menjadi miskin. Nomor 3. Banyak anak-anak yang tidak sekolah karena orang tuanya kurang mampu. Nomor 3. Berdasarkan gambar, menurut kalian apa saja nilai karakter yang dapat dipelajari dari kegiatan membayar pajak? Nilai yang dapat kami pelajari dari kegiatan membayar pajak adalah kejujuran dan disiplin. Nomor 4. Apa makna dari jawaban Yesus, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah"? Makna dari jawaban Yesus adalah kita harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara kepada orang lain dan kepada Yesus. Nomor 5. Refleksikanlah bagaimana ajaran Yesus tentang membayar pajak dan memengaruhi sikap dan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Harus menjadi warga negara yang jujur, bersikap adil, dan disiplin dalam membayar pajak. Ya, mungkin ada kelompok yang mau bertanya. Ya, kelompok 1 udah belum? Nomor 1. Pasar itu fasilitas umum. Bagaimana maksud pertanyaan? Apakah pasar itu fasilitas umum? Apakah pasar termasuk fasilitas umum? Pasar fasilitas umum atau tidak? Jawab. Pasar adalah fasilitas umum untuk para masyarakat untuk berbelanja di pasar. Ya, pasar menurut kelompok 3, pasar termasuk tempat umum atau fasilitas umum. Nah, menurut kelompok tadi, tempat untuk kegiatan masyarakat berbelanja.
Bagaimana kelompok 1? Devlo. Sudah? Paham? Dari hasil diskusi tadi ada yang menjawab hampir benar semua, ada yang menjawab kurang sempurna, tapi pada umumnya tadi hasil jawaban atau hasil diskusi kalian ini cukup sempurna, cukup lumayan Berarti kamu tadi sudah bekerja keras dalam kelompok. Apa manfaat dari membayar pajak? Ada banyak manfaat dari membayar pajak. Dari kelompok kalian tadi ada yang menjawab apa tadi? Apa? MBG. Hah? Oh, bisa MBG. Manfaat membayar pajak. Para peserta didik bisa mendapat makanan bergizi gratis. Apalagi bisa menikmati fasilitas umum. Apa saja fasilitas umum itu? Ya, jalan raya, pasar, habis itu apa lagi? Rumah sakit, sekolah, taman bermain, dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Kemudian yang berikut, apa yang terjadi jika kita tidak membayar pajak? Ya, banyak yang menjawab tadi masyarakat menjadi miskin, masyarakat tidak sejahtera, tidak dapat menikmati fasilitas umum. Nah, itu akibatnya jika kita tidak membayar pajak. Karena pajak yang kita bayar ke negara itu adalah untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kebutuhan pemerintah lagi. Jadi ya, jadi kita perlu mengetahui diri atau merasa diri bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia, harus melaksanakan segala kewajiban kita. Baru kita menuntut hak. Ya, jangan menuntut hak dulu baru kita melakukan kewajiban. Karena hak kita muncul itu karena kita sudah melakukan kewajiban. Jika kewajiban kita tidak terlaksana dengan baik, maka hak yang akan kita peroleh juga kurang baik, tidak terpenuhi. Ya. Tadi kemudian tentang membayar pajak ini, nilai yang kita ambil dari membayar pajak, banyak nilai yang kita ambil. Nih, pertama tadi kita menjawab, tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia itu sangat besar. Ya tidak? Ya, yaitu tanggung jawab untuk membayar pajak. Habis itu disiplin. Apa disiplinnya? Kita membayar pajak tepat waktu. Ya tidak? Ya, habis itu cinta terhadap negara. Ada yang menjawab cinta tadi? Ada yang menjawab cinta tadi? Ya, cinta terhadap negara. Kalau kita cinta terhadap negara, berarti kita cinta terhadap sesama juga. Ya tidak? Kita cinta terhadap negara, yaitu kita melaksanakan segala kewajiban kita. Ya, kemudian Yesus menasihatkan kepada kita, harus kita menyadari bahwa apa yang menjadi kewajiban kita terhadap orang lain kita harus laksanakan. Ya tidak? Ya, itu tadi, jangan kita menuntut hak terlebih dahulu, kita melakukan kewajiban. Terlebih dahulu kita melakukan kewajiban baru menuntut hak. Dan mengajak kita untuk tetap bersyukur atas segala hak yang kita peroleh. Kita harus bersyukur. Hasil diskusinya kumpul. Sekarang Ibu mau tanya, dari pelajaran kita hari ini tadi, mungkin ada yang kalian belum paham, yang mau bertanya? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau begitu, mari kita bersama-sama melihat kesimpulan seluruh materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, yaitu tentang kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau yang harus kita kerjakan. Kemudian hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu mengingat akan kewajiban kita, baru kita menuntut hak kita. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, berlaku kritis serta bersyukur atas hak. Ya. Keterlibatan dalam hidup bernegara
untuk membangun kesejahteraan bersama, sama nilainya dengan kebaktian kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita melakukan kewajiban kita, itu berarti kita melakukan kebaktian kepada Tuhan. Ini kita melihat hak kita sebagai warga negara. Ya, hak untuk hidup layak, ya tidak? Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak berpendapat dan beragama. Ya, berhak mengeluarkan pendapat dan menjalankan keyakinan agama masing-masing. Entah dia mau pilih agama yang mana, itu kita berikan keputusan kepada seseorang atau pribadi seseorang. Kita yang lain itu tidak perlu melarang atau tidak boleh, ya tidak. Hak dalam hukum dan pemerintahan, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak ada yang ditinggikan atau yang direndahkan, semuanya sama rata. Hak mendapatkan kesejahteraan. Ya, berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai bidang. Yang berikut, hak mendapatkan pengayoman, berhak mendapatkan perlindungan. Hak mendapatkan perlindungan dari orang dan pemerintah. Hak ikut serta dalam pendidikan, berhak atas pendidikan dan pengembangan karir pendidikan. Ya, selain hak, kita juga memiliki kewajiban kita sebagai warga negara. Wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wajib menjaga dan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Membayar pajak, wajib membayar pajak tepat waktu. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah membuat bersama-sama kita tadi membuat kesimpulan, mari kita menurut kamu semua ini, bagaimana perasaan kamu mengikuti proses belajar hari ini? Senang. Ya? Senang? Menyenangkan? Menyenangkan? Ya, menyenangkan. Bagaimana sikap ibu dalam mengajar? Kamu suka atau tidak? Suka. Ya. Di pelajaran-pelajaran selanjutnya juga kamu terus berpartisipasi, mengambil bagian dalam seluruh kegiatan. Ya tidak? Ya. Untuk kegiatan kita selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya yaitu tentang aku warga dunia. Tentang aku warga dunia. Ya. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Ada 7 kebiasaan, Pak. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. beri tepuk tangan untuk. Dengan demikian anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah sampai di sini. Sekarang kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu mulai dari tadi pagi hingga saat ini, sehingga Engkau memberikan kami semangat. Ya Tuhan, berikan kami juga nanti di perjalanan. Kamu punya mati dan selesai masalah. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang, Bu.